Devi dulu kali ya, Mbak Devi ya, untuk menjawab pertanyaan dari Bu Jum. Ya, Mbak Titin, tadi yang apa yang saya sampaikan tadi juga saya sudah tuangkan ke dalam tulisan dan saya sudah kirim ke Elsa. Itu kan kita Ya. masih bagaimana kondisi perburuhan gitu ya. Belum lagi kita bagaimana menulis apa yang sudah pernah kita lakukan, kemudian kasus-kasus apa yang sudah kita pernah kita tangani gitu. Nah, saya juga pernah kita kan juga ada ini ya, sawit ini di jaring sosial itu kita tergabung di Tipols gitu. Kan apa ya, lupa aku, palm oil gitulah. Jadi organisasi yang menaungi tentang perkebunan kelapa sawit gitu. Saya juga pernah, saya bukan orang yang pandai merangkai kata gitu ya. Ada yang di kepala saya, nggak apa-apa saya yang share, mereka yang menyimpulkan gitu, yang buat tulisan gitu. Itu memang bagus gitu, karena mereka juga menyerap, membuat bagaimana, mendorong lah, mendukung bagaimana pekerja teman-teman perempuan ini mau menuliskan atau apa, menorehkan apa yang sudah mereka alami ke dalam sebuah tulisan gitu. Itu sudah berjalan gitu, bahkan dari pelosok-pelosok negeri juga sudah dijalankan itu. Bahkan saya sudah pernah ada dapat bukunya, itu tulisan-tulisan dari pekerja-pekerja perkebunan yang ada di Indonesia begitu. Karena perkebunan ini kita kan luas gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di Kalimantan, Sulawesi juga ada begitu. Jadi jejaring-jejaring itu kita juga tidak menutup kemungkinan atau tidak menutup diri untuk bergabung dengan teman-teman itu. Karena semakin banyak jaringan kita, semakin banyak informasi yang kita terima, meskipun apa yang kita alami ini hampir seluruh seluruh wilayah itu mengalami juga gitu untuk kasus pekerja perempuan gitu. Nah, penanganan kasus-kasus ini intinya kita harus berani gitu, Mbak. Kalau kita punya keberanian, setidaknya itu adalah salah satu modal untuk kita ketika kita membantu teman-teman kita ketika mengalami kasus ataupun eh, hak-hak mereka yang tidak diberikan oleh perusahaan gitu. Kalau boleh sharing, kalau di pengalaman kami itu, ketika kita mau mengajukan kasus itu, kita identifikasi dulu itu kasus-kasus apa begitu gitu kan. Nah, dia itu jadi ketika kita mau berunding, itu tidak hanya satu kasus yang kita masukkan. Kita identifikasi gitu. Kira-kira apa? Berapa jenis kasus? Mau 10 pun kita masukkan gitu. Terlepas nanti dari 10 itu apakah berhasil atau tidak, itu nanti hasilnya ada di ujung. Tidak, kemenangan itu pasti menang, tapi tidak pernah kemenangan itu 100% gitu. Karena apa yang menjadi bergening kita, apa yang mana yang duluan kita butuhkan dan yang mana yang lebih urgent, itu yang kita harus kejar. Jadi ada yang harus diulur, ada yang harus ditarik gitu. Jadi tidak bisa semua, kita kan juga tahu berhadapan dengan pengusaha dan penguasa ini kekuatan kita harus massa, tapi kita lagi-lagi harus ada sadar juga kekuatan massa kita itu memang kurang gitu. Kalau kekuatan massa kita kuat, saya rasa apapun yang kita apa namanya kita perjuangkan pasti akan dapat gitu. Jadi ya, kami ada beberapa kasus yang sudah kita tangani, bahkan eh, kasus yang bukan anggota serikat pun kita sekarang lagi tangani. Seperti contoh pekerja PKWT yang habis masa kontrak tapi tidak dibayar kompensasi gitu. Nah, alhamdulillah selama ini kasus-kasus yang kita tangani berhasil. Itu gitu. Itu Mbak. Iya. Terima kasih ya Mbak Devi. Ya, gitu Bu Jum. Ternyata Mbak Devi sudah menulis gitu. Dan teman-teman perlu ketahui bahwasannya menulis itu juga bisa kita jadikan refleksi dikala kita stres atau dikala kita lagi suntuk. Nah, dengan menulis itu bisa merefleksikan pikiran kita atau menuangkan apa, sedikit mengurangi beban kita untuk dituliskan, dituangkan dalam sebuah tulisan gitu ya teman-teman. Dan tadi Mbak Devi juga sudah menjawab gitu Bu Jum bahwa bagaimana bertahan di dalam situasi yang tidak mudah. Mereka memetakan kasus per kasus mana yang harus ditangani dahulu. Tuh. Nah, oke. Jadi itu tadi dari Mbak Devi ya. Mungkin ada jawaban yang lain gitu dari Mbak Winarsi dan Mbak Wilda Amelia. Silakan Mbak. Siapa duluan? Diperbolehkan. Iya, boleh saya duluan. Eh,
Kalau terkhusus dari kita SPIM, uh, untuk menulis khusus itu kita belum belum berani untuk merangkai kata karena masih apa-apa. belum berani untuk merangkai kata, tapi kita banyak di bidang media dan kampanye itu yang menuliskan masalah-masalah, kasus-kasus yang dipublish di TikTok, Instagram, atau di blog. Terus untuk bertahan sampai sekarang itu kita meyakinkan untuk diri kita bahwa kita tertindas dan kita harus melawan, dan sehingga kita masih bertahan sampai sekarang di Serikat, di jalan perlawanan ini, dan masih selalu mengajak kawan-kawan, ayo belajar bersama, ayo memikirkan nasib kita bersama. Kalau bukan kita yang memikirkan nasib kita, siapa lagi? Jangan kita diam dan menerima apa saja yang pengusaha dan penguasa tindas ke kita. Terus penanganan kasus kayak Mbak Jum tadi bilang, kita aksi terus. Tapi sebelum kita aksi, kita sudah melewati tahap-tahap seperti bipartit, dari tahap yang paling kecil seperti persuasif nggak lolos, kita ke tahap bipartit pertama, bipartit kedua. Jadi tingkatan-tingkatan itu kita sudah melewatinya sampai tiba di masa kita yang perundingan udah nggak bisa, jadi kita harus melakukan aksi massa. Kenapa SPIM sering melakukan aksi massa? Berarti pengusaha di pertambangan, khususnya di IMIP ini ya sangat bebal dengan bipartit perundingan itu. Makanya kenapa SPIM lebih sering melakukan aksi massa, karena itu cara kita, untuk cara sekasar kita untuk melakukan perlawanan ke perusahaan, ke pengusaha. Walaupun mungkin tingkat kemenangannya ada yang 90%, ada yang sampai 70%, dan bahkan kita ada yang diserang balik oleh pengusaha. Tapi dengan adanya serangan balik atau dengan down-nya kita, itu jadi bahan pembelajaran kita bagaimana memikirkan taktik apa lagi yang harus kita lakukan untuk melawan ini. Itu jadi bahan dorongan kita untuk lebih belajar lagi, lebih memikirkan taktik perlawanan kita lagi, untuk lebih maju, lebih kuat lagi perlawanannya. Dan jadi bahan kampanye kita ke kawan-kawan agar lebih banyak kawan-kawan yang mau belajar, yang mau ikut tergabung dengan kita, yang mau sama-sama melawan pengusaha ini. Nah, terus kita juga jangan lupa agar selalu serikat itu selalu hidup, kita jangan lupa menghidupkan sekret. Apabila sekretnya selalu hidup, selalu ramai, selalu ada kegiatan diskusi ringan atau pendidikan di sekret, tentunya kawan-kawan anggota serikat akan rajin datang belajar, akan, walaupun yang awalnya mungkin hanya datang tempat menampung tempat tinggal sementara karena udah ter-PHK, udah nggak ada tempat kerja, atau walaupun datang cari makan karena sudah tanggal tua, atau cari wifi, itu kita membuat sekretariat sehidup mungkin agar kawan-kawan tertarik ke sekret. Di situ kita dari tertarik segitu, kita mulai pelan-pelan diskusi ringan, pendidikan, sehingga memberi kesadaran lebih banyak lagi ke anggota. Dan jadi kita tanpa ayo, tapi kawan-kawan yang sudah datang membantu kita bersama-sama melawan bersama. Jadi bukan hanya pengurus-pengurus inti saja yang bekerja melawan ke pengusaha, tapi kawan-kawan semua udah sadar secara sendirinya dengan masalah yang mereka hadapi, dan
ilmu-ilmu yang mereka dapatkan setiap harinya di sekretariat. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak Narsi gitu ya. Berarti kita harus selalu mengajak teman-teman untuk belajar, menyemangati dan juga menghidupkan sekre gitu ya, menghidupkan dalam kegiatan apapun gitu. Iya, saya mau ke Mbak Wilda. Mbak Wilda, tadi ada 2 pertanyaan. Silakan dijawab Mbak Wilda. Tadi ada 2 pertanyaan dari Bu Junisi. Oke, siap. Yang pertama itu kan terkait penulisan buku sejarah berdirinya Serikat Pekerja Serikat Buruh ya. Kebetulan di kami itu sedang proses pembuatan buku dari awal kita berdiri, dari kita awal pengorganisiran sebelum berdirinya Serikat Pekerja, bahkan dulu itu pernah kita diintimidasi premanisme karena hadirnya Serikat Pekerja ini dianggap momok atau ancaman bagi pengusaha dan pemerintah saat itu. Bahkan di pengurus saya pun didatangi tengah malam supaya tidak mendirikan Serikat Pekerja Serikat Buruh. Dan untuk pencatatan Serikat Pekerja saya pun saat itu di PUK itu sampai 6 bulan untuk perjuangan pembentukan Serikat Pekerja Serikat Buruh di Dinas Ketenagakerjaan. Sampai 6 bulan, bahkan saat itu dibentrokan sama premanisme setempat saat itu. Tapi kita selama 6 bulan tersebut kita berjuang sampai kita bergantian cuti, kadang juga bolos untuk menandakan surat pencatatan, dan akhirnya kita bersrategi karena itu preman-preman semuanya yang datang, sehingga kita bersrategi, kita mengajak teman kita atau anggota kita yang dia berparas cantik, bukan kita untuk bermaksud eksploitasi ya, tapi dengan cara itulah kita ajak teman-teman yang cantik, lalu kemudian barulah dikasih yang namanya surat pencatatan tersebut. Itulah perjuangannya. Tuh. Lalu kemudian terkait buku itu kita sedang proses, karena kemarin kita baru kongres FSD Semar, ini sedang proses penulisan sejarahnya Federasi FSD Semar. Nah, lalu bagaimana caranya kita untuk bertahan di organisasi ini? Kita yakin bahwa semakin tinggi dan semakin besar pohon itu, pasti semakin tinggi pula angin yang menerpa. Gitu. Makanya kita harus perkuat akarnya, atau perkuat grassroots, atau perkuat akar rumputnya. Nah, akar rumput tersebut itu terdiri di anggota. Jadi kita harus pengorganisiran terus, lalu kemudian juga selalu membuat yang namanya pendidikan perburuhan. Kalau di kami sendiri setiap 2 minggu sekali pendidikan perburuhan bersama anggota, dan 1 minggu sekali itu, 2 minggu sekali itu bersama kepengurusan gitu. Dan kita yakin kenapa kita bertahan sampai hari ini, karena ada keyakinan di kita ini bahwa yang kita lakukan hari ini bukan serta-merta untuk kita hari ini, akan tetapi akan dirasakan, perjuangan ini akan dirasakan oleh anak cucu kita nanti. Karena hadirnya industri bukan untuk hari ini saja, akan tapi 20 tahun yang akan datang, bahkan lebih. Gitu. Mungkin itu Mbak dari kami. Iya. Terima kasih Mbak Wilda. Terima kasih, keren sekali ya. FSPB Semar ini sudah membuat buku bagaimana berdirinya gitu ya, serikat buruh yang ada di sana, dan juga sering membuat pendidikan. Oke, memang pengetahuan lah yang akan membawa kita di dalam perjuangan, karena berjuang tanpa pengetahuan tentunya tidak akan mengerti arah perjuangan kita gitu. Oke, teman-teman, masih ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Saya kasih kesempatan. Terima kasih Mbak Teresia. Iya, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Saya kasih kesempatan 1 atau 2 orang. Kalau tidak ada, saya tutup dulu.
Oke, ya karena tidak ada lagi pertanyaan. eh, oke, saya akan menutup gitu, tapi dengan pertanyaan untuk narasumber gitu. Eh, untuk tiga narasumber ya pertanyaan ini ya, yaitu sesi penutupan. Apa agenda bersama lintas sektor yang perlu diperjuangkan untuk memperkuat posisi perempuan kelas pekerja? Yang kedua, dalam momentum D, apa pesan politik yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah dan publik? Gitu. Jadi ini untuk tiga narasumber, siapa dulu yang akan menjawab? Silahkan. Mbak Wilda aja Maaf, bisa ya. diulangi Mbak pertanyaannya Mbak? Oh iya, oke Mbak Devi. Ya, Soalnya agak kecil pertanyaan suaranya. ya, pertanyaannya apakah agenda bersama lintas sektor yang perlu diperjuangkan untuk memperkuat posisi perempuan kelas pekerja? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam memutus IWD, apa pesan politik yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah dan publik? Gitu Mbak, silakan dijawab. Mbak Devi dulu kali ya. Ke Mbak Wilda dulu lah, Oh, Mbak Wilda. gantian. Mbak Wilda Oke, dulu. siap. Yang pertama tadi agenda lintas sektor. Ya, yang perlu diperjuangkan nih apa dulu nih? Sepakat kita. Asik. Sebenarnya ini Mbak, kita kan sebenarnya belum pernah tatap muka ya sebenarnya ya. Perlu juga kita mungkin persamakan persepsi mungkin dengan pengadaan pendidikan buruh perempuan atau bagaimana gitu untuk memperkuat posisi kita buruh perempuan di masing-masing sektor seperti itu. Gak apa-apa, ini kan angan-angan dulu, Mbak. Angan-angan dulu, Hmm. setelah kita punya angan-angan, nanti kita akan bertemu bersama gitu. Karena di sini Kira-kira apa posisi yang kita perjuangkan kira-kira gitu hmm. dalam posisi perempuan kelas pekerja. Kira-kira apa dulu nih? K3 dulu kah? Atau berserikat dulu kah? Atau pelecehan seksual dulu kah? Atau deker gitu loh. Kira-kira Kalau nih. oh, sebenarnya yang paling utama ini adalah penyadaran kelas untuk teman-teman berserikat dulu karena Gen Z ini yang tadi saya sampaikan butuh kekuatan ekstra agar menyadarkan mereka bahwa pentingnya berserikat. Nah, saya juga sepakat nih terkait daycare. Jadi eh, dalam kancah politik kan kemarin kita juga ikut ngusung gubernur yang udah jadi hari ini dan kita itu ada perjanjian politik sama yang bersangkutan supaya ada diadakannya daycare di masing-masing wilayah yang terdapat banyak pabriknya seperti itu. Terkait daycare kita juga sepakat Mbak Titin. Tuh. Nah, Oke, setuju. Oke, yang kedua Mbak, dalam momentum EWD, apa pesan politik yang ingin Mbak Wilda sampaikan kepada pemerintah dan publik? terkait undang-undang Omnibus Law ya, kemarin kan dari Partai Buruh sendiri itu udah menggugat dan kita berhasil bahwa Omnibus Law tersebut batal demi hukum, gitu kan. Tapi sampai saat ini belum ada undang-undang penggantinya dan perusahaan pun hari ini pun masih menggunakan turunan dari undang-undang tersebut seperti PP 35 seperti itu, Mbak. Jadi di PP 35 tersebut menyempitkan posisi pekerja saat ini. Dan kita minta dan kita sebenarnya ingin berjuang itu supaya segera ada pengganti undang-undang yang lebih pro terhadap buruh gitu. Mungkin itu dari kami. Oke, eh, oke. Tadi Mbak Wilda sudah, berarti Mbak Devi sekarang. Ayo Mbak Devi Manulung, setelah itu baru ke Mbak Winarsi. Ya,
untuk menyambut IWD ini, kebetulan nanti di hari Sabtu kita ada eh, rencana buka bersama sekaligus sosialisasi lah tentang IWD gitu kan. Nah, kebetulan kita juga sudah multisektor ya, meskipun sektoral kita itu ada di beberapa wilayah, tapi kalau di wilayah Riau ini ada sektor pulp kertas dan sektor perkebunan gitu. Jadi besok itu mendengar cerita teman-teman, keluh kesah ataupun apa yang dialami teman-teman di perkebunan gitu kan. Update inilah eh, apa yang dirasakan di sana seperti itu. Dan juga teman-teman di sektor pulp kertas gitu. Nah, untuk di pemerintah sendiri eh, untuk tahun ini kami FSP 2KI kemungkinan akan ada melakukan judicial review PP 35 itu mengenai tentang pemutusan hubungan kerja. Ya, mungkin bekerja sama nantinya dengan LBH Jakarta, kemungkinan teman-teman Partai Buruh dan teman-teman KPBI gitu. Nah, untuk di IWD tahun ini dan sebenarnya dari tahun kemarin kita mengkampanyekan ya untuk meminta pemerintah itu segera ratifikasi konvensi ILO 190 gitu. Yang mana konvensi ILO itu kan untuk menghapus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap di dunia kerja gitu, karena terutama di kerja perempuan begitu. Jadi itu menggaungkan kalau daycare itu sebenarnya di perkebunan di Riau ini eh, sudah ada, tapi mesti kapasitasnya belum mencukupi dengan anak-anak yang ada di perkebunan gitu. Jadi kemarin itu seperti kita diskusi, satu orang itu bisa menangani berapa anak gitu. Jadi kurangnya tenaga kerja dan kurangnya kapasitas untuk penampungan daycare gitu. Dan untuk di sektor Pakertas sendiri itu sudah mulai dibangun daycare gitu, dan untuk laktasi itu memang kalau di kantor itu sudah ada, tapi untuk di perkebunan mungkin ke depannya juga ruang laktasi itu juga akan kita kita soundingkan kepada HRD gitu. Jadi sejauh ini kita masih punya komunikasi yang baik dengan HRD, meskipun ketika ada berkasus kita harus fighting juga gitu. Itu Mbak. Iya, terima kasih Mbak Devi. Ya, oke. Saya langsung ke Mbak Winarsi ya. Pertanyaan untuk terakhir ini. Silakan Mbak Winarsi untuk dijawab. Kalau di kami pribadi yaitu harapannya untuk sektor lintas sektor yaitu bagaimana kita lebih memperhatikan lagi K3 khususnya di sektor tambang K3 yang sangat bobrok. Itu pertama. Terus kalau daycare tadi itu memang kita harus lebih aktif lagi menyuarakan itu untuk pengadaan daycare, karena melihat pekerja-pekerja di sektor tambang, khususnya di sektor tambang, yaitu pekerja-pekerja muda yang baru menikah, yang masih subur-suburnya memproduksi anak. Jadi dengan tidak adanya daycare, mereka terpaksa yang masih muda, yang masih umur bekerja, jadinya berhenti bekerja karena tidak ada daycare. Itu terus masalah pelecehan seksual di tempat kerja pun itu kita tidak bisa menutup diri karena masih selalu ada, karena pendidikan tentang pelecehan seksual itu pengusaha dan pemerintah pun tidak memberikan kita sampai sekarang. Jadi kita kalau tidak belajar sendiri, kita tidak akan mengetahui hal-hal itu semua. Jadi itu kalau dari saya. Kalau dari untuk harapannya ke pemerintah tahun ini untuk disegerakan
disahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, yang lebih pro terhadap buruh, lebih pro terhadap pekerja, yang lebih memperhatikan K3 lagi. Terus kalau di Morowali harapannya pemerintah lebih wasnakernya, lebih mengaktifkan wasnakernya, karena sekarang wasnakernya masih tidur lelap, tidak bekerja. Jadi biar adalah tugasnya, biar sesuai dengan fungsinya wasnaker sekarang kan, melihat karena masih banyaknya hal-hal yang ditutupi oleh pengusaha karena wasnaker dengan santainya hanya leha-leha, tidak melakukan pekerjaannya. Itu menurut saya. Terima kasih. Itu saja harapannya. Terima kasih Mbak Winarsi. Ya, kalau saya bisa menyimpulkan gitu ya, dari pertanyaan pertama tentunya ada K3 gitu yang perlu kita perjuangan bersama gitu ya. K3, dekel, pentingnya berserikat, pelecehan seksual gitu. Dan untuk pertanyaan kedua adalah pasti tadi terkait kebijakan gitu. Oke, teman-teman, karena sudah waktunya sudah habis gitu, Titin, aku boleh sebentar. Sama. ya. Sebentar aja. Titin. Ya, Bu. Teman-teman di daerah, tolong diangkat juga isu untuk pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ya. Jadi minta dukungan dari teman-teman di Morowali, Riau, dan juga Jawa Tengah, juga teman-teman di daerah lain untuk mengangkat pengesahan RUU PPRT di tahun ini. Sedikit update tadi hari ini kami ke DPR dan RDPU, semoga ini jadi RDPU yang terakhir dan harapannya bisa langsung pembahasan di Panja dan ketok palu gitu, karena teman-teman jutaan PRT di Indonesia sudah menunggu selama 22 tahun. Jadi bisa dituliskan di dalam poster atau di orasi-orasi teman-teman pada saat nanti IWD. Terima kasih dukungannya teman-teman. Terima kasih Titin, Elsa, Winarsi, Terima kasih, Wilda, Mbak. teman. Kita foto bareng dulu ya sebelum keluar, pada keluar habis nanti. Kita open kamera dulu semua, kawan-kawan. Kita open kamera semua. Bung Magitar, Bu Teresia, Gemini Grobogan, Rahma, Bu Rahma, Bella, Rizky Amali, HP 14S sama Mika. Ayo kita foto bareng dulu nih. Buka kamera ya semua ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Ya, terima kasih. Sehat-sehat semuanya ya. Mbak Wilda, Mbak Winarsi, sama Mbak satu lagi. Siapa? Terima kasih. Iya, yang di perkebunan. Iya. Sehat walafiat semuanya ya. Semangat. Semangat semuanya. Sehat-sehat. Mbak Devi. Semangat menyambut Mbak Devi mana IWD. dulu?